Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidatul Ahyar, saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai karakter yang membangun peradaban manusia. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita saksikan. Nilai-nilai karakter yang membangun peradaban manusia. Budaya-budaya asing cenderung membuka ruang pada asimilasi dan kultur budaya dunia. Situasi dan kondisi sosiologis yang terjadi menunjukkan terjadinya pergeseran nilai pada hampir setiap bidang dan sendi kehidupan manusia, terutama bidang pendidikan. Pendidikan karakter menjadi urgent sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. Pendidikan karakter yang dimaksud adalah pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya luhur bangsa. Maka, pendidikan sebagai lembaga sosial yang berfungsi dalam pembentukan karakter manusia yang berbudaya dan melakukan proses pembudayaan nilai-nilai, perlu adanya upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Pendidikan dan kebudayaan. Antara pendidikan dan kebudayaan dapat menjadi dua komponen yang mendeterminasi satu sama lain. Hubungan ketergantungan di antara keduanya mengandung pengertian bahwa kualitas pendidikan akan menunjukkan kualitas budaya. Demikian juga selanjutnya, kualitas kebudayaan akan menunjukkan kualitas manusia yang berperadaban. Dengan demikian, pendidikan karakter yang berbudaya yang mampu menciptakan peradaban yang beradab tercermin dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsanya sendiri. Pendidikan saat ini sebagai tempat tumbuhnya pribadi-pribadi dalam masyarakat, terombang-ambing oleh derasnya situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kestabilan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak hanya efek industrialisasi yang mencobak-cabik pendidikan, gelombang informasi yang semestinya memberi harapan lebih baik malah telah menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Hal ini akan mengkristal pada budaya yang mampu melahirkan peradaban yang tidak berkemanusiaan. Ini akan menjadi krisis pendidikan yang dialami. Maka, problematika pendidikan di masa kini akan menjadi urgent bagi pendidikan di masa depan. Pendidikan sebagai lembaga sosial yang berfungsi dalam pembentukan karakter manusia yang berbudaya dan melakukan proses pembudayaan nilai-nilai, maka dalam peningkatan kualitas hidup manusia, pendidikan dan kebudayaan dapat menjadi dua komponen yang mendeterminasi satu sama lain. Di satu sisi, pengembangan dan kelestarian kebudayaan berlangsung dalam proses pendidikan dan memerlukan pengelolaan pendidikan. Sementara itu, dalam mengembangkan pendidikan membutuhkan suatu sistem kebudayaan yang dapat mendukung berlangsungnya pendidikan, sehingga membutuhkan stabilitas budaya yang mapan. Sebaliknya, pengembangan kebudayaan membutuhkan kebebasan kreatif dari suatu sistem pendidikan. Yang pertama ada pengertian nilai. Berbicara masalah nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Singkatnya, sesuatu yang baik. Lawrence Bagus dalam bukunya Kamus Filsafat menjelaskan bahwa nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Bahasa Latin valer artinya berguna, mampu akan sesuatu, berdaya, berlaku, dan kuat. Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai dalam nilai adalah etika atau moral. Secara filosofis dikenal dengan istilah axios, nilai, dan logos, teori, atau aksiologi, yaitu the theory of value atau teori nilai tentang yang baik dan yang buruk, good and bad, benar dan salah, right and wrong, serta tentang cara dan tujuan, means and ends. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis, yaitu sesuatu yang memungkinkan seseorang berbicara tentang moralitas, berbicara tentang melalui kata-kata atau konsep-konsep seharusnya atau yang sepatutnya.
Maka, aksiologi merupakan analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral dalam rangka menciptakan atau menemukan suatu teori nilai. Jika dihubungkan dengan istilah pendidikan karakter, maka ada beberapa ciri dasar nilai dalam pendidikan karakter antara lain. Yang pertama, setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai, sehingga nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Yang kedua, koherensi keberanian memperteguh prinsip. Yang ketiga, adanya otonomi internalisasi aturan kepada nilai-nilai pribadi individu. Yang keempat, membangun keteguhan dan kesetiaan terhadap komitmen yang dipilih. Adapun nilai-nilai yang perlu diajarkan dalam pendidikan karakter, menurut Licona ada pada 3 komponen karakter yang baik, antara lain pengetahuan tentang moral knowing, perasaan tentang moral feeling, dan perbuatan moral action. Dalam setiap masyarakat ada banyak nilai yang berlaku. Spreng menyebutkan ada 6 nilai, antara lain nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai agama, nilai seni, nilai sosial, dan nilai politik. Pembahasan yang kedua yaitu nilai kebudayaan dan manusia. Jiwa pada individu manusia adalah ruh subjektif yang menciptakan dan mendukung nilai-nilai. Nilai-nilai ruh subjektif manusia kemudian diterima oleh umum atau masyarakat luas, membentuk sistem nilai umum yang kemudian disebut nilai-nilai kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri diartikan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan nilai-nilai karakter yang membangun peradaban manusia bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Sprenger memandang kebudayaan adalah sistem-sistem nilai atau kumpulan nilai-nilai yang disusun dan diatur menurut struktur tertentu. Dalam hal ini, Sprenger menggolongkan 6 bidang nilai kebudayaan, antara lain bidang pengetahuan, ilmu dan teori, bidang ekonomi, bidang kesenian, bidang keagamaan, bidang kemasyarakatan, bidang politik. 4 bidang di atas diantaranya termasuk pada bidang nilai yang berhubungan dengan manusia sebagai individu, sedangkan 2 bidang terakhir merupakan nilai yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Dari ke-6 nilai kebudayaan di atas, realitasnya sering hanya salah satu saja yang dominan, dan nilai yang dominan inilah yang memberi corak atau bentuk kepribadian. A few moments later. Pembahasan selanjutnya yaitu manusia dan peradaban. Peradaban dalam bahasa Inggris adalah civilization, diartikan sebagai, bisa dibaca sendiri ya untuk bahasa Inggrisnya. Antara manusia dan peradaban sangat erat hubungannya karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan suatu kehidupan sesuai kodratnya. Peradaban timbul karena manusia yang menciptakannya. Ada erat hubungannya dengan 3 hal, yaitu moral, norma, dan etika. Oh iya, satu lagi estetika.
Tadi empat hal tersebut adapun pengertiannya yaitu moral, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat yang hubungannya dengan kesusilaan. Norma yaitu aturan, ukuran atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu yang baik atau salah. Etika yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk, menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Estetika yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. Peradaban merupakan perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya, yang mencakup seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan teknik. Sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih murni di atas tujuan yang praktis hubungannya dengan masyarakat. Dalam melangsungkan hidupnya, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang bertindak baik menurut norma umum. Makna hakiki manusia beradab adalah manusia senantiasa menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ujaran dan ujangan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan ketaatan pada berbagai peranata sosial atau aturan sosial, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tenang, nyaman, tentram, dan damai. Menurut Sheila Soemarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antaranya kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkut paut dengan satu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. 2,000 years later. Selanjutnya ada nilai-nilai yang membangun peradaban. Kata adab asal kata dari bahasa Arab, diartikan sebagai akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Peradaban adalah tahapan tertentu dari kebudayaan yang masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kebudayaan tertentu, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Untuk itu, menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ujaran atau nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat, yang diwujudkan dalam ketaatan pada berbagai peranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, dan kedamaian. Sumber nilai yang berlaku dalam peranata kehidupan manusia menurut Muhaimin digolongkan ke dalam dua macam, yaitu yang pertama, nilai ilahi yang terbentuk dari takwa, iman, adil, yang diabadikan dalam wahyu ilahi. Nilai ini selamanya tidak mengalami perubahan. Dan yang kedua, nilai insani yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia, sifatnya dinamis. Keberlakuan dan kebenarannya relatif, nisbi, yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Fungsi interpretasinya lebih memperoleh konsep nilai atau lebih memperkaya isi konsep untuk memodifikasikan bahkan mengganti dengan konsep baru. Sikap religius khususnya Islam dalam menghadapi tata nilai masyarakat dapat menggunakan 5 klasifikasi, antara lain: yang pertama, memelihara unsur-unsur nilai dan norma yang sudah mapan dan positif. Yang kedua, menghilangkan unsur-unsur nilai dan norma yang negatif. Yang ketiga, menumbuhkan unsur-unsur nilai dan norma baru yang belum ada dan dianggap positif. Yang keempat, bersikap reseptif, selektif, digestif, asimilatif, dan transmisif. Yang kelima, menyelenggarakan penyucian nilai dan norma yang sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Islamisasi nilai dan norma. 1 hour later.
Selanjutnya ada nilai-nilai Islam yang membangun peradaban. Awal mula yang menggolongkan nilai-nilai akhlak dalam Islam yang membangun peradaban dalam kalangan umat Islam adalah Imam Al-Ghazali. Dilanjutkan kemudian oleh Abdullah Darus mengklasifikasikan nilai-nilai akhlak berdasarkan Al-Quran pada beberapa jenis, antara lain nilai-nilai akhlak perseorangan, al-akhlak al-fardiyah, nilai-nilai akhlak dalam keluarga, al-akhlak al-usariyah, nilai-nilai akhlak sosial, al-akhlak al-ijtimaiyah, nilai-nilai akhlak dalam negara, al-akhlak ad-daulah, dan yang terakhir nilai-nilai akhlak agama.